Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Tanja TV, TV-nya orang Bukit. Pada kali ini kita pemirsa kedatangan tamu dari DPRD Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Pak Andre Pratama. Assalamualaikum Pak Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang Pak Andre di Kampung Halaman Pak Andre. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Andre, dengan kunjungan Pak Andre dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Ungkir ke Kota Bukit Tinggi, kota wisata. Apa sih Pak Andre? Pertama, rasa rindu dan kangen sama kampung halaman Iya. dan orang tua. Ya. Terus yang kedua, banyak hal yang ingin kita pelajari dari Kota Bukit Tinggi, karena Kota Bukit Tinggi ini sudah kota lebih tua daripada Kabupaten Nunukan. Iya. Banyak hal sesuatu bagaimana pola pembangunan, terutama masalah PAD, berwisata, kemudian pengelolaan pasar dan sebagainya. Nah, itu yang kita mau diskusikan lah dengan teman-teman DPRD Bukit Tinggi dalam hal ini, nanti yang di komisi yang bersangkutan, bagaimana cara pengelolaannya dan sebagainya. Gitu. Coba Pak Andre, dari kacamata Pak Andre sendiri sebagai orang perantau, orang awak yang merantau di Kalimantan Utara, bagaimana tanggapan Pak Andre tentang Kota Bukit Tinggi sendiri Pak Andre? Banyak perubahan saya lihat, banyak perubahan. Pedestrian sudah mulai bagus, jam gadang juga sudah tertata bagus, pasar atas juga sudah artinya sudah mulai baru ya, terbarukan setelah pasca kebakaran gitu kan. Kemudian objek-objek wisata juga sudah saya lihat juga sistem pembayaran dengan e-money, ya, BRIS dan sebagainya gitu kan. Artinya tidak ada kebocoran lah pasti dengan dalam hal pungutan retribusi dan kepada PAD Kota Bukit Tinggi. Di sana sendiri gimana Pak tentang objek wisata sendiri? Apakah akan pakai e-money juga Pak? Belum. Belum, makanya kita bagaimana sistem pengelolaannya, kerjasama dengan perbankan atau sebagainya gitu. Jadi ibaratnya itu ini dana itu sudah pasti dan terakomodir gitu loh, untuk PAD kan gitu. Saya kemarin turun dari pesawat menuju Kota Bukit Tinggi, kebetulan bermalam di Bukit Tinggi. Perjalanan itu memakan waktu hampir 4,5 jam dari bandara menuju Kota Bukit Tinggi tadi malam. Artinya di sini kita merasakan sendiri bagaimana macet jalanan, mulai dari kayu tanam, kemudian silayang, air terjun, sampai dengan padang panjang. Nah, ini yang ingin saya istilahnya memberi masukan ya. Saya kalau bahasa di Nunukan ini tabe-tabe ya, maksudnya permisi-permisi kan? Iya. Yang mudah-mudahan Pemprov Sumatera Barat melalui Pak Gubernur ya bisa selesaikan persoalan tanah, pembebasan lahan lah untuk jalan tol yang ada di Sumatera Barat, sehingga tol Pekanbaru exit Bukit Tinggi itu bisa terrealisasi dengan cepat. Menurut kami adalah itu juga akan meningkatkan indeks pembangunan manusia, karena di situ ada arus distribusi barang. Yang kedua, Bukit Tinggi ini akan bisa lebih mudah diakses oleh para wisatawan dari Pekanbaru menuju Bukit Tinggi. Ibaratnya jarak tempuh itu bisa 2 jam dan 3 jam, mereka mungkin sarapan paginya di Bukit Tinggi, sorenya mereka sudah ada lagi di Pekanbaru. Mereka hanya heling-heling keluar di Bukit Tinggi, ya habiskan uang ya untuk perputaran uang juga, yang ada mungkin pedagang-pedagang di pasar atas, di Aur Kuning dan seperti itu. Nah, ini yang saya ingin support itu ya, artinya bagaimana tol ini bisa cepat terrealisasi exit tol Padang Pekanbaru exit Bukit Tinggi seperti itu. Jadi mempercepat proses perjalanan kunjungan ya Pak Andre ya. Kunjungan dan tidak memperlama kita waktu di jalan. Bayangkan kita Padang Bukit Tinggi tadi malam 4,5 jam itu sudah malam. Ya kan? Jadi kalau wisatawan itu bisa banyak kunjungannya, tentu dia banyak bisa mengeluarkan spend money-nya, uangnya itu bisa mereka keluarkan di Kota Bukit Tinggi ini dengan ya
enak gitu. Dan itu kan putaran ekonomi untuk masyarakat UMKM kecil, UMKM menengah, dan hotel-hotel kan seperti itu. Ya artinya tidak ada salahnya lah kita kepada yang punya lahan, yang punya tanah, untuk kita ya itu ganti untung lah kepada pemerintah istilahnya. Toh ini juga untuk anak cucu kita juga rasakan. Itu sih pemikiran saya sebagai anak rantau ya. Mungkin lama tidak di kampung, mungkin pemikiran-pemikiran bagaimana di kampung kan di adat Minangkabau seperti apa, tentu kita ini juga. Jadi makanya harus turut serta ya Pak Andrea memikirkan apa keberadaan yang ada kini. Jangan sampai kita Kota Bukit Tinggi tidak terlewatkan exit tol Bukit Tinggi ini. Terlewatkan, bisa saja nanti mereka tidak sampaikan ke sini. Tidak ada exit tol karena Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi sendiri yang rugi. Itu sih yang saya bilang, kenapa Pekanbaru Bukit Tinggi mungkin sekarang 4 jam, 6 jam. Kalau ada tol exit Bukit Tinggi 3 jam. Orang Pekanbaru berangkat jam 4 subuh, jam 5, jam 6, jam 7 pagi sudah sarapan di Bukit Tinggi. Sarapan di sini. Iya kan? Belanja. Kemudian sore mereka sudah kembali lagi ke Pekanbaru. Nah, ini yang kita mau kan seperti itu. Terus orang masyarakat yang di Kota Padang menuju Bukit Tinggi juga sama. Mungkin lebih 1,5 jam ataupun tidak sampai 2 jam perjalanan kan gitu. Arus distribusi barang juga lebih mudah ya kan, karena kita ini kan daratan ya. Lain halnya dengan Nunukan, ada akses darat, akses sungai, akses laut. Kalau ini kan akses kita ini adalah akses darat aja. Nah ini yang kita perlu percepat kan seperti itu. Kemudian Pak Andre, masalah parekraf Kota Bukit Tinggi sendiri Pak, gimana tanggapan Pak? Pariwisata ekonomi kreatif? Ya dari 5 tahun atau 6 tahun lalu saya terakhir pulang, ya jauh lah berkembang Pak, sangat luar biasa. Ya kita tentu harus bisa UMKM kecil ataupun UMKM menengah tentu harus mengikuti cara market atau cara pasar yang kekinian seperti online, marketplace dan sebagainya. Nah hal-hal seperti itu kan tentu harus dibina oleh Pemkot Bukit Tinggi sendiri. Gitu. Dari Pak, harapan ke depan gimana Pak untuk Bukit Tinggi sendiri dari Pak Andre sebagai? Ya Bukit Tinggi adalah, saya berharap Bukit Tinggi adalah sebagai induk dari wisata dari Sumatera Barat. Itu yang kita harapkan. Kenapa tidak ibaratnya makanan tanpa garam kalau orang berwisata ke Sumatera Barat tanpa mengunjungi kota Bukit Tinggi? Terasa ya? Tidak terasa, ya kan? Tidak ada apa-apanya kan? Ambar ya? Bukit Tinggi ini udah udaranya segar, dingin, makanan enak, tempat belanja banyak, gitu, objek wisata apalagi, perhotelan apalagi, ya kan? Beda dengan daerah-daerah lain di Sumatera Barat lah ya. Kalau ini kan paket komplit coba. Itu tanggapan ini Pak, masalah jurnalistik yang di DPR sendiri gimana Pak? Ya saya sangat bersyukur ini ada Sanjay TV. Saya tiba-tiba datang, ada Om Edison, ya kan, minta saya broadcast dulu. Ya ini sangat luar biasa Pak, dan ini juga kami juga belajar. Ternyata bisa dijadikan, mungkin di DPRD Nunukan di tahun depan juga bisa kita jadikan seperti ini. Bisa kita contoh lah, sangat bagus lah ini. Artinya di sela-sela kita kunjungan, nah inilah saya kan bersama ada 4 dewan kami ke sini, 4 anggota dewan. Jadi ya inilah yang kita ingin inikan gitu. Jadi di DPRD Nunukan belum ada Pak ya, seperti di Bukit Tinggi Pak? Belum ada prokes ini. Dan saya lihat juga di sini ada ruangan khusus untuk media. Ya saya sangat apresiasi lah kepada Ketua DPR, kepada sekwannya yang bisa memfasilitasi teman-teman media. Satu hal aja Pak, politisi itu butuh media. Itu aja. Bohong itu politisi tidak butuh media. Bagaimana kita kerja kita bukan ria ya, tapi istilahnya bagaimana kerja kita ditahu oleh masyarakat tanpa jurnalis. Nah inilah yang harus yang benar-benar betul seperti ini gitu loh. Artinya backup kerjasama antara DPRD, jurnalis, sinergi gitu. Kerjasama ada gitu. Kerjasama ada.